Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Firtatriana, NIM 18103211039 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kelembagaan pertanian, khususnya yang bergerak di bidang penyedia input usaha tani. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelembagaan pertanian. Kelembagaan merupakan suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu dengan memiliki aturan, norma, dan nilai-nilai yang berlaku. Kelembagaan pertanian berfungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta sebagai unit jasa penunjang. Selanjutnya, macam-macam kelembagaan pertanian. Kelembagaan pertanian terdiri dari 8, yaitu diantaranya yang pertama, lembaga penyedia input usaha tani, yang kedua, lembaga permodalan, yang ketiga, lembaga penyedia informasi, yang keempat, lembaga pemasaran, yang kelima, lembaga pemenuhan tenaga kerja, yang keenam, lembaga penyedia lahan dan air, yang ketujuh, lembaga usaha tani, dan yang terakhir yaitu lembaga pengolahan khusus hasil pertanian. Lembaga penyedia input usaha tani. Kelembagaan input usaha tani atau biasa disebut sebagai lembaga penyedia sarana produksi merupakan lembaga jasa penyedia input sarana produksi untuk mendukung usaha tani. Kelembagaan input usaha tani dapat meliputi para pedagang benih, para pedagang bibit, pedagang pupuk, pedagang pestisida atau herbisida, dan pedagang input usaha tani lainnya. Berikut arti penting lembaga penyedia input usaha tani. Dalam rangka peningkatan produksi pertanian, pengembangan kelembagaan sarana produksi pertanian memiliki peranan penting karena akan mempengaruhi kemudahan petani untuk mendapatkan sarana produksi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan sarana produksi pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sarana produksi yang dibutuhkan, baik secara fisik maupun secara finansial, agar petani mampu mengadakan input usaha tani sesuai dengan kebutuhannya. Dewasa ini, ketergantungan petani akan sarana produksi, baik pupuk maupun obat-obatan, sangatlah tinggi. Banyak petani yang salah mengartikan fungsi keseimbangan dan tingkat dosis pupuk dan obat-obatan dalam usaha taninya. Hal ini menyebabkan kurang berfungsinya peran lembaga penyuluh sebagai penyampai teknologi bagi petani. Dari sini, kelembagaan input usaha tani umumnya juga berperan ganda atau multifungsi bagi petani karena selain menyediakan atau menjual sarana produksi, lembaga ini juga berfungsi sebagai sumber informasi pengetahuan dan teknologi usaha tani, harga, dan berbagai fungsi lainnya termasuk pembeli hasil produk atau output petani. Pola pembelian input usaha tani terbagi menjadi 2 pola, yaitu pembelian tunai dan pembelian kredit atau yarnen. Pembelian tunai. Pembelian secara tunai dilakukan oleh petani dengan cara melakukan pembayaran tunai di awal pembelian atau biasa disebut dengan pembayaran langsung. Yang kedua yaitu pembelian kredit atau yarnen. Pembelian secara kredit dilakukan oleh petani dengan cara melakukan pembayaran kredit, yaitu dengan membayarnya pada saat setelah panen. Pembelian secara kredit ini biasanya dilakukan oleh para petani yang kekurangan modal. Pembelian secara kredit cenderung merugikan petani karena harga pembelian lebih mahal dari pembelian biasanya. Berikut 4 kerugian pola pembelian kredit atau yarnen bagi petani. Yang pertama yaitu melakukan pertukaran antara input usaha tani yang dipinjamkan dengan produk pertanian yang dihasilkan petani dengan nilai pertukaran tertentu. Yang kedua, menetapkan harga input usaha tani yang lebih mahal bagi petani yang membeli dengan cara yarnen dibanding dengan petani yang membeli secara tunai. Yang ketiga, petani diharuskan menjual hasil panennya kepada pedagang pembeli pinjaman dengan tujuan menguasai perdagangan komoditas yang dihasilkan petani. Dan yang terakhir yaitu nilai pinjaman input usaha tani dikenakan bunga pinjaman dalam jumlah tertentu.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.